ويتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وجميع الأنبياء والمرسلين وملائكته المقربين القربين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن رسول الله أجمعين جميع الأولياء جميع المؤمنين والمؤمنات نخص مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الصديق بن الشيخ محمد عقيل شيخ الحي نور العلمي بن Haji Bahudin Syekh Haji Muhammad As'ad bin Syekh Haji Abdul Rahman Siddiq Syekh Abdul Rahman Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Haji Imran bin Angkara Muhammad Asad bin Bayyarfan Al-Jami' Ustaz wa Usul Mafarahim Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali وفضل مقدم محمد بن علي وعلو وصديق القرئي والمهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصديق القرئي وعبد الله بن عبد الله الحداد وعبد الله بن عبد الله العيدروس وشيخ محمد سمن مولير السمن دليل وشيخ عبد الفتاح ممبع وشيخ عجيب شروني عمدان بانير وشيخ محمد أرسد بن عبد الله بن سمن محمد بن عبد القادر الجيلاني محمد القرمي عيسى بن عبد الصمي جناد المدري من زر الدرودي ولمحمد بن محمد الغزالي وأحمد البدوي وإلى حضرة البرية بن معقل بن محشد بن السامي بن نوح بن العباس سيدنا حيدر عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام ووالدينا ووالديهم وأموالنا وأموالهم وأموال المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya di tempat yang sangat dimuliakan ini. Semoga setiap langkah kita menuju ke tempat ini menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga, jiran dan tetangga kita. Semoga Allah Ta'ala ampuni semuanya. Juga tentunya dengan berharap kepada Allah dari duduknya kita di sini untuk mengulang kaji atau belajar, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan pahala yang besar kepada kita, juga tentunya kepada kedua ibu bapak kita. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka, sehingga menjadi kita pun bahagian dari menjadi anak-anak yang taat kepada kedua ibu bapak kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan bersalawat kepada Nabi, maka satu kepastian bahwa kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah
dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapapun yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10. Oleh sebab itu, besarlah harapan kita. Yang pertama, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, berharap bahwa kita akan diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah sudah menyatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqadhah. Siapapun yang pernah bermimpi denganku, kata Rasulullah, maka dia pasti akan bertemu aku di waktu bangunnya. Sangat besar harapan kita, karena sangat-sangatlah rugi kalau kita tidak sampai bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kita berharap walaupun ketika hendak meninggal, tapi kita tetap bertemu dengan Rasulullah. Itulah harapan yang paling besar bagi kita, sebab Rasulullah juga mengatakan, siapapun yang bertemu aku, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Nah, sebab itu kita sangat berharap dengan itu. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kembali ban serep turun lagi. Serep aslinya, ban aslinya masih di tadi Palembang siang tadi. Dari Palembang, udah boleh, mudah-mudahan besok pagi atau siang udah bisa. Jadi untuk malam minggu akan datang ban serep kada terpakai lagi. Memang bagus ban aslinya juga. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkahan dengan kita semuanya. Itulah yang paling penting, itu ngumpulnya kita di tempat yang mulia, maka kita masing-masing akan menjadi saksi bagi kawan-kawannya nanti di akhirat. Nah, kita nyambungnya hari itu aja, nyambung wasiat dari Syekh Abdurrahman Siddiq. Yang pertama dulu nuntut ilmu, jangan tidak-tidak, apalagi kita yang tuha-tuhani. Paham tidak paham tidak ada urusan, pokoknya nuntutnya. Sebab yang terpenting dengan kita adalah dengan duduknya kita berkumpul, maka mati dalam keadaan menuntut ilmu itu bahagian dari mati syahid. Nah kan, jadi orang mati dalam keadaan menuntut ilmu itu dihukumkan sebagai mati syahid. Ini mati syahid itu banyak. Ya, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Itu di zaman Rasulullah, ya kan? Kemudian ada syahid dunia. Kalau syahid dunia itu orang-orang berperang untuk bela negara. Nah, bela negara itu termasuk syahid dunia, bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid dunia. Tapi kalau tujuannya untuk membela agamanya, baru disebut dengan syahid dunia akhirat. Nah, tapi kalau untuk bela negara juga syahid, cuman syahidnya tetap di aturan-aturan yang berlaku pada seorang yang meninggal tetap diberlakukan. Itu sebabnya orang mati perang dalam membela negara itu tetap dimandikan, tetap disembahyangkan.
Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan syahid dunia akhirat, mereka tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Nah, kayak sahabat gitu. Kalau meninggal dalam keadaan perang, mereka tidak dimandikan, tidak disolatkan. Sebab syarat untuk salat sembahyang salat mayit itu orangnya dimandikan menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi dimandikan dulu. Jadi tidak ada mandi, tidak ada sembahyang. Tidak ada mandi, tidak ada sembahyang. Maksudnya mayit itu kalau dia dimandikan baru ada hukum sembahyang jenazah. Kalau tidak ada sembahyang jenazah. Nah, misalnya ada orang mati di laut, lantas tidak diketemukan lagi. Nah, itu tidak ada sembahyang jenazah. Kenapa jadi tidak ada sembahyang jenazah? Sebab inya mandi surangan. Gugur ke laut kan mandi surangan. Jadi kan, harus dimandikan. Gitu. Jadi syaratnya itu bayangkan dimandikan. Jadi gugur ke laut tidak disembahyangkan. Nah, tidak disembahyangkan, tidak disembahyangkan kalau tidak dimandikan. Jadi syarat utamanya orang yang disembahyangkan itu dimandikan, atau kalau tidak dimandikan ditayamumkan. Nah, itu persyaratan untuk sembahyang jenazah. Itu sebabnya, dan yang ditemukan itu pun harus mencukupi syarat kematian baru disembahyangkan. Syarat kematian, misalnya tatamu betisnya sebelah, kada perlu disembahyangkan. Betis sebelah sini sampai ke bawah, atau kada perlu disembahyangkan. Mandi tapi tidak perlu disembahyangkan. Kenapa? Tidak mencukupi syarat untuk satu kematian. Gitu. Kalau tatamu betis, gini kan, sembahyangkan, jangan. Dosa cukup dibasuh, ditanam. Gitu. Nah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu orang mati syahid dunia akhirat. Yang kedua kan mati syahid dunia. Mati syahid dunia itu yaitu orang berperang melawan penjajah, bela negara. Nah, oleh sebab itu orang ini dimandikan, dikafankan, disembahyangkan sebagaimana orang biasa. Nah, tapi gimana masalah dosanya? Dosanya lihat orangnya aja lagi. Orang Islam kakadakah? Nah, kalau orang Islam bela negara itu termasuk orang yang diampuni dosanya. Dosanya diampuni, ya. Cuman permasalahan yang seperti syahid dunia akhirat itu tidak. Nah, yang ketiga tadi syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang yang mati kena penyakit taun, mati mendadak, nah, mati tabrakan, ya toh, mati tabrakan. Tapi jangan boleh hendak nabrakan dirilah. Aku supaya dapat mati syahid lewat mobil hadengi, mati itu mati mudar aja Banjar. Nah, jangan. Nah, pekerjaannya sama. Nah, jadi orang-orang ini sama, ada dimandikan, dikafankan, disembahyangkan. Nah, dosanya diampuni. Nah, ini bibinian mati berenak. Kamu lalakian disuruh mati berenak kan? Mana ada laki-laki mati berenak? Itu mati berenak bibini. Nah, jadi mati melahirkan termasuk mati syahid akhirat. Nah, tuh. Itu orang-orang mati syahid. Nah, termasuklah orang yang mati syahid akhirat ini orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, sedang menuntut ilmu itu maksudnya di dalam masa menunggu itu pun termasuk syahid akhirat. Misalnya ini malam Jumat nih, ya kan? Ini pengajian. Kemudian malam Selasa mati. Malam Selasa mati.
Selasa nanti. Siapa anak berdahulu? Adakah yang anak berdahulu? Nah, ada kan? Alhamdulillah. Ini misalnya dalam minggu, kan kita masih menunggu untuk Jumat yang akan datang. Jadi itu sebabnya jangan pernah putus dengan niat kebaikan. Jangan pernah putus dari niat yang baik. Jadi ini malam ini ngaji. Minggu depan tetap diniatkan untuk ngaji lagi. Jangan minggu ini jadi ya minggu ini dosah lagi. Oh, jangan. Tetap berniat. Sekalipun misalnya minggu depan ada kesibukan sehingga tidak ngaji. Nah, maka orang-orang yang meninggal dalam waktu itu disebut dengan mati syahid akhirat dan diampuni dosanya. Dosa dengan siapa? Dengan Allah. Dosa dengan Allah. Hutang tetap bayar. Mana bisa hutang udah lunas. Mana bisa lunas? Ada bisa lunas. Itulah, itu sebabnya hati-hati dengan hutang. Hati-hati dengan hutang. Kenapa? Sebab amal seseorang tidak akan diterima dikarenakan hutangnya. Mu'allaq. Ya, amal akan tertahan, tergantung dengan sebab hutang yang tidak ingin dibayar. Tidak ingin dibayar. Kalau ingin dibayar tidak apa-apa. Apalagi kalau punya catatan, ya, kan gitu catatan. Nih, aku hutang Lombok 5.000 di warung. Itu andak di bawah bantal. Pas waktu guring mati, ya bisa nih kita? Ya bisa lah. Atau guring meninggal, dibuka oleh bini, ada catatan berhutang Lombok 5.000 di warung nah supaya inya membayar. Nah itu sebabnya mencatat utang piutang itu hukumnya sunnah. Iza tadayantum bidainin faktubuh. Jika kamu saling hutang piutang tubuh maka catat. Nah, kan itu sebabnya ayat paling panjang di dalam Al-Quran yaitu masalah hutang piutang. Kenapa maka Allah Ta'ala menjadikan ayat tentang hutang piutang itu paling panjang? Karena permasalahannya juga paling panjang. Itu isyarat pemberitahuan bahwa masalah hutang piutang ini yang paling banyak dipermasalahkan, sampai-sampai Nabi tidak ikut menyembahyangkan orang yang berhutang. Ada satu ketika Nabi datang, ada orang yang meninggal. Nabi bertanya, adakah yang hutang? Ada. Siap membayari? Tidak ada. Kalau gitu kata Nabi, silahkan kalian sembahyangkan, aku tidak ikut. Oh, kalau Nabi tidak ikut berarti susah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian ada lagi yang meninggal. Rasulullah bertanya lagi, ada utangnya? Ada. Berapa? 1 dinar. Ada enggak peninggalannya? Ada. Ini 1 dinar. Bayarkan utangnya, kata Nabi. Baru aku sembahyangkan. Nah, jadi dibayar. Yang ketiga sekali lagi ketemu lagi yang seperti itu, ada utangnya? Ada. Berapa? 1 dinar. Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya jaminannya, saya yang membayarkan. Baru Nabi ikut mensalatkan. Sebabnya kita mudah-mudahan jangan sampai mati menanggung hutang. Hutang orang tua aja udah tidak terbayar. Ini hutang orang pula. Tapi itulah hidup. Itulah hidup. Jadi jangan pernah, ya tadi, niat baik itu harus tetap dilakukan. Apapun itu, baik untuk ibadah
atau misalnya utang piutang, tetap dalam niat untuk membayar, sebab kemampuan manusia tidak pernah sama. Kemampuan manusia ini tidak pernah sama ya. Kadang-kadang ya memang kesulitannya memang ada. Nah, dah. Jadi yang pertama tadi menuntut ilmu, dah. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga, dah minggu lalu nih, berusaha dengan usaha yang halal. Jangan sampai usaha dengan usaha yang haram. Nah itu cari di babnya nanti, bab masalah halal dan haram. Nah dari setiap pekerjaan kita, setiap pekerjaan kita itu kadang-kadang ada kandungan halal dan ada yang haram. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ayyulah min nabata min haram pannaru aula bihi. Apa juga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api nerakalah tempatnya. Ngeri juga. Na'udzubillah, jangan sampai ya, jangan sampai yang demikian itu. Ada orang kena siksa di dalam kubur gara-gara panggul gigi. 40 hari kena siksa di dalam kubur gara-gara tusuk gigi cuma. Itu orang-orang dulu itu memang Allah Ta'ala memberitahukan. Ada seorang lelaki yang tugasnya tukang angkut kayu. Pengangkut kayu. Ngambil upah. Angkut kayu sudah selesai, kemudian dia makan. Sesudah dia makan, giginya kesulitan, ambilnya kayu itu, kayu. Kira-kira kuit gigi itu kayunya kayak apa kenalnya? Kayak inilah, rangkai muha. Itu halus gitu. Sesudah dia menguat itu, lalu dibuangnya, lalu timbul ada suara, wahai kekasihku. Nah ini orang-orang wali biasanya gitu. Wahai kekasihku, bagaimana engkau mengembalikan kayu itu nanti di akhirat? Seandainya yang punya menuntut kamu. Kalau yang punya menuntut kamu, kira-kira gimana kau mengembalikan? Sedangkan di padang mahsyar itu, ya udah, gimana luasnya, kita tidak ada yang pernah ke sana. Ada ibu-ibu yang pernah ke sana. Kalau ada yang ke padang mahsyar sudah 4 tahun, ya kan? Sama kita di padang mahsyar tidak pernah ketemu. Lantas dia bayarnya gimana? Ya Allah, aku minta ampun, 2 bulan dia puasa gara-gara kulit gigi. Bayar kiparatnya. Nah itu sebabnya kita hari itu sudah dikatakan. Jadi kalau kita bersedekah, kalau kita memasukkan duit ke masjid atau sebagainya atau bersedekah, maka jangan pernah melupakan, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang-orang yang punya hak atas diriku. Itu penting. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang yang punya hak atas diriku. Sebab kita banyak yang tidak mengetahui. Mungkin kita tersakiti, mungkin kita tak ambil barang orang. Maka dengan itu, insya Allah, Allah mengampunkan dosa kita dengan cara pahalanya kita minta sampaikan kepada orang yang punya hak atas diri kita. Dan pahala untuk kita itu tidak pernah berkurang, malah akan bertambah dengan niat itu. Kenapa? Pertama, pahala memberikan, yang kedua, pahala kasih sayang. Jadi jangan pernah lepas meniatkan kalau memberikan sesuatu, misalnya kita masukkan ke masjid atau kemanapun. Niatnya itu jangan lupa. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada orang yang punya hak atas diriku. Kita tidak tahu tuh siapa yang punya hak atas diri kita.
Ya, mudah-mudahan itu diampuni, sebab Rasulullah udah bilang kan nanti ada dua orang yang bertengkar saling menuntut, ya. Di akhirat itu tidak ada si anak, bapak, keluarga, tetangga, itu tidak ada urusan. Pokoknya di akhirat itu apapun akan dilakukan untuk menyelamatkan diri. Itulah di padang mahsyar itu. Apapun akan dilakukan untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Sampai seorang anak saja bisa menuntut orang tuanya nanti di akhirat. Ya Allah, aku masuk neraka itu dikarenakan oleh kedua ibu bapakku, maka ya Allah, aku tidak akan ridho kalau dia masuk surga tapi aku masuk neraka. Itu antara orang tua dengan anak, apalagi dengan orang lain. Dua orang bertengkar, kemudian mereka minta keadilan dengan Allah. Ya Allah, ini berbuat zalim dulu waktu di dunia denganku. Lantas Allah Ta'ala memperlihatkan mahligai yang ada di atas mereka. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan, lihatlah di atas. Lalu ketika mereka melihat ke sebelah atas, ada dua mahligai yang sangat indah. Kemudian Allah Ta'ala menanyakan, siapa yang ingin itu? Lalu kedua-duanya menjawab, saya menginginkan. Kalau kamu mau menginginkan, maka halalkan untuknya. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan kita tadi, yang minta kepada Allah supaya disampaikan pahalanya kepada orang yang punya hak atas diri kita. Sebab mungkin banyak yang kita tidak mengetahui, ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menjaga-jaga, jangan sampai perut, pakaian, tempat tinggal, sesuatu yang diharamkan. Sebab ini akan menahan dari diterimanya ibadah seseorang. Perut yang tidak halal, makanan yang tidak halal mengakibatkan ibadah tidak diterima. Pakaian yang tidak halal juga mengakibatkan ibadah tidak diterima. Apalagi tempat tinggal perlu halal, itu tadi ya. Jadi semuanya dibutuhkan yang bersih. Yang keempat itu adalah hendaklah engkau bersifat pemurah, tapi jangan sampai boros, ya kan? Pemurah itu ayat itu, la taj'al yadaka maghlulatan fi unuqika wa la tabsutha. Jangan engkau jadikan tanganmu pada lehermu, artinya sangat loke, sangat pemalar. Tapi wala tabsutha, jangan engkau buka habis. Jangan engkau bersedekah sehabis-habisnya, itu jangan. Karena maluman mahsura, kalau kamu habis-habisan bersedekah atau memberikan sesuatu, engkau akan dicela. Nah, engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, berbeda kita dengan sahabat. Ya, sahabat itu beda dengan kita. Nah, mereka disebut dengan jud. Ya, kalau kita paling tinggi sakhi. Sakhi itu pemurah, tapi jud, kalau sakhi itu masih memikirkan diri sendiri. Kalau jud itu tidak pernah memikirkan diri sendiri. Pokoknya kalau ada habis. Itulah Siti Aisyah ketika diberi orang, beliau duduk di hadapan rumah. Setiap orang diberi, sampai habis diberikan semuanya. Lalu pembantu Siti Aisyah nanya, ada tidak ninggal? Kata Siti Aisyah, ninggal apa? Itu pemberian orang tadi. Mana ada, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kan tahu juga yang tidak meninggal. Kalau menurut saya, kalau ada ya udah
habiskan aja. Nah, itu Siti Aisyah, kita ndak boleh ngikut ya. Apalagi saya Aisyah nang di sini, jangan umpat-umpatan. Sarik laki. Nah, itu sebabnya ada beberapa hal yang boleh pada laki, tapi bini kada boleh. Satu, bini kada boleh pemurah. Laki disuruh pemurah, tapi bini dilarang pemurah. Itu satu, jangan bersifat pemurah. Dua, laki-laki mudah senyum, laki-laki bini tidak boleh tak koreng. Ini bujuran, ini hukumnya itu toh. Jangan sembarang tak koreng. Kalau ada yang naksir, sangkan hendak sekalinya orang tak koreng bener ya. Gawat gitu. Itu yang dilarang. Jadi sifat pemurah itu dilarang untuk perempuan. Yang pemurah lah laki. Pas lakinya pemalar juga. Kan dua-duanya katanya. Itu. Harus bertahan. Jadi untuk perempuan hendaklah. Nah, kenapa? Sebab si perempuan tidak boleh memberikan sesuatu yang ada di rumahnya karena itu menjadi hak suaminya. Jadi harus minta izin dulu. Minta izin dulu. Pas sekali dijulung surban hanyar pulang tuh. Amok nang laki. Mana surban anu? Kan jabang nang baik beriakan non orang. Nang buruk tinggal. Jadi ku julung mano surban hanyar. Pada amok nang laki. Kan nang laki aku nyuruh orang memberi nang baik, tinggal nang buruk kan gitu toh. Nyuruh orang bukan kita. Nah itu susahnya. Allahu Akbar. Dah, sahabat Zaki. Yang keenam lah, dan yang kelima. Yang kelima, hendaklah engkau tafakkur tentang kerajaan dunia. Ini beliau ini luar biasa kan. Mengulah kata-kata itu harus hendaklah engkau bertafakkur, memikirkan tentang pada urusan kerajaan dunia. Maksudnya kayak ini, seandainya engkau jadi raja pun di dunia, gitu toh, apalagi kita jadi orang awam, seandainya engkau jadi raja di dunia, engkau pikirkan dunia ini tidak akan lama kau tinggal. Apalagi jadi orang awam, gitu toh. Sedangkan jadi raja aja, pikirkan. Kenapa? Kalimat ini sangat indah, sangat bagus. Sebab yang sering memakan barang yang haram adalah raja-raja. Yang mengumpulkan barang-barang yang haram untuk penguasa. Itu jadi kalimatnya raja-raja. Yang selalu mengumpulkan. Kita udah hari itu kan, dari katakan apapun yang kita kumpulkan pasti kita ya, kalau tidak kita tinggalkan, maka dia yang akan meninggalkan. Itu pasti kan gitu dah. Sesuatu yang kita kumpul antara dua, kalau enggak kita yang meninggalkan, dia meninggalkan kita. Itu antara dua. Dia meninggalkan kita, kebakaran, ya kan? Kecurian, darah tinggi, makan daging kada boleh lagi, ya kan? Ya dokter jangan makan daging. Kenapa? Ini udah gawat nih, kan gitu dah. Ya, minum kopi tidak boleh lagi. Kenapa? Penyempitan, kan? Macam-macam aja. Tuhan ingin menghentikan sesuatu dari rezeki kita. Nah, itu artinya dunia ninggalkan kita. Kalau enggak, ya, kita ninggalkan dunia, yaitu mati. Nah, orang mati itu kan ninggalkan dunia. Itu sebabnya kalimatnya
telah meninggal dunia, kan gitu lah. Ya kan, pengumuman meninggal dunia si Ahmad. Nah, Ahmad meninggal dunia. Jadi yang tetangga alhamdulillah. Nah, banyak kawan alhamdulillah dunia ditinggalnya. Kalau dibawanya kacau kita. Iya kan? Untung ditinggalnya. Kalau dibawanya kemana kita? Iya kan? Jadi kalimat itu sebetulnya pas. Telah meninggal dunia, alhamdulillah. Alhamdulillah, innalillah kan? Innalillah lah, jangan alhamdulillah pulang. Tuh, itu jadi dipikirkan. Pikirkan olehmu tentang kerajaan dunia. Apapun yang kau miliki dari dunia ini, tidak ada apa-apanya. Tidak akan kamu dapatkan apa-apa. Al-halalu hisabun wal haramu iqab. Halal akan menjadi hitungan yang paling berat. Halal yang kita cari itu akan menjadi hisab, dihitung. Wal haramu iqabun, dan haram itu siksa. Itu sebabnya nanti ini kita ini kan alhamdulillah jadi orang-orang waras. Ini kan waras semuanya nih. Kada gila kada kan? Ada yang gila? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Tapi bujuran toh. Karena di akhirat banyak yang bercita-cita gila. Ya Allah, kenapa dahulu aku kada gila aja? Kenapa engkau jadikan aku dahulu jadi orang yang waras? Kadang engkau jadikan aku gila. Kenapa ya Allah? Seandainya dulu aku gila, nyaman aku. Kenapa? Orang gila tanpa dihisab. Tapi jangan bercita-cita gila lah. Artinya di sini banyak orang-orang yang kita dulu sampai sekarang dan akan datang, banyak orang-orang yang waras tapi kada berakal. Ya kan? Waras nampaknya waras, tapi kada berakal. Kenapa jadi waras tidak berakal? Inya tahu bahwa dirinya akan mati dan akan bertanggung jawab dengan apapun yang ada. Tapi inya asik dengan itu. Itu ngarannya waras kada berakal. Kenapa? Numpuk harta dari yang haram, korupsi segala macam. Ujungnya kemana? Sedikit pun tidak ada yang menyenangkan pada dirinya, tapi semuanya menyakitkan pada dirinya. Apanya nyamannya? Nah, ini yang tadi. Waras, tapi kada berakal. Dan inilah yang terbanyak. Nah, itu sebabnya di akhirat itu banyak itu kan. Yang mereka itu, ya Allah, kenapa tidak engkau jadikan aku waktu di dunia jadi orang gila? Kenapa orang gila masukkan ke dalam surga? Sebab mereka kata dihisap. Kita lingkungan mahadingi berapa ribu tahun belum tahu. Tapi betapa untungnya pulang orang-orang yang waras, yang berakal, yang mereka memikirkan akhiratnya. Maka tempatnya di surga mereka tanpa dihisap, dan menempati suatu tempat yang jauh lebih indah daripada orang-orang gila. Sebab orang gila itu akan menempati pada tempat dalam surga, tapi dengan tanpa usaha. Orang waras berusaha, maka usaha itu akan menempatkan dirinya pada tempat yang lebih mulia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang waras dan berakal. Itu aja masalahnya. Takutnya waras tapi akal kada itu. Nauzubillah. Kenapa jadi datang ke sini? Karena waras dan berakal. Jadi ngumpul di sini. Nah, kada datang tuh aku takut jelas aku ada madakan kada waras.
Dan banyak nantinya di akhirat itu, di akhirat ketika di sidang, orang-orang yang asalnya kaya waktu di dunia dengan harta yang halal, dengan harta yang halal, mereka kaya raya, mereka memohon, ya Allah, kenapa dulu aku tidak dijadikan orang miskin? Itu banyak yang kayak gitu. Nanti di akhirat banyak orang-orang yang memohon, ya Allah, kenapa maka aku sekarang ini? Nah, itu yang disebut dengan tamanni, tapi mencita-cita sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi bukan berarti orang yang kaya itu mempersulit dirinya, tidak. Yang dimaksud tadi ada orang-orang kaya yang memikirkan kekayaannya hanya menumpuk untuk dunia, ibadahnya kuat, tapi berpikiran dunianya juga kuat. Nah, ini hisapnya lebih lama daripada orang miskin. Tapi ada orang-orang yang kaya dan mereka pemurah. Nah, ini jauh lebih dahulu nantinya masuk surga daripada orang miskin, kan gitu. Dan tempatnya jauh lebih mulia. Jadi kalau begitu, kedudukan atau kekayaan atau apapun yang ada di dunia itu semata-mata hanya sebagai alat untuk menuju akhirat. Ini hanya alat. Jadi dunia ini alat, ilmu alat, amal alat untuk menyampaikan pada tujuan akhir, yaitu tujuan akhir adalah yang kekal. Oleh sebab itu kata beliau, hendaklah hatimu terpakur dengan kerajaan dunia. Seapapun urusan kerajaan dunia, maka kau pasti akan meninggalkan. Nah, kan sudah minggu lalu. Selama-lamanya di dunia, paling lama kita hidup 100 tahun, itu paling lama. Kalau masa ini itu 100 tahun itu sudah super jarang, bukan jarang lagi, super jarang. Yang terbanyak 70, 60, ya kan? Ini banyak aja kawan-kawan yang mati mendadak. Ya? Itulah dunia itu batasnya itu aja. Nah, oleh sebab itu kita memohon dengan Allah, ya Allah, uruskan duniaku dengan urusan yang paling mudah dan uruskan akhiratku yang jauh lebih mudah. Ya, uruskan ya Allah urusan duniaku dengan yang sangat mudah. Aku tidak ditipu oleh dunia, tapi aku menjalani urusan dunia dengan semudah-mudahnya. Tidak ada yang susah. Nah, gitu. Apalagi sampai kepada yang dilarang. Na'udzubillah. Tapi kalau di dunia mudah, tapi aku minta ya Allah di akhirat lebih mudah. Ya kan? Itu sebabnya kita sering berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kalau engkau menghitung juga nanti di akhirat, tapi hitunglah dengan sesuatu yang paling mudah. Yang paling ringan. Nah, mudah-mudahan tuh. Jadi tafakurlah kamu dengan kerajaan dunia. Ia jadikan dunia ini tempat membuat bekal. Dunia semata-mata hanya membuat bekal untuk ke surga. Jadi dunia apa? Yang dimaksud dunia selain Allah Ta'ala, ya urusan dunia semuanya. Nah, semuanya itu dijadikan bekal. Jadikan. Nah, itu sebabnya sekecil apapun pekerjaan dunia, kita harus menjadikannya punya nilai ibadah. Sekecil apapun pekerjaan dunia, jangan lepas dari nilai ibadah. Sebab Rasulullah ngajarkan gitu. Ya kan? Sebab Rasulullah yang ngajari kita itu. Apa? Contoh aja, kan pekerjaan kita nih. Minum pekerjaan harian ya, sudah itu rutinitas. Tapi ini minum niatnya apa? Nah, ya kan? Untuk menguatkan dalam beribadah. Kemudian memegangnya dengan tangan kanan, minumnya dengan 3 kali. Kenapa? Mengikuti Rasul. Nah, baca bismillah dan seterusnya. Itu kan pekerjaan biasa.
Sekalipun ya itu tadi. Basuh baira apa hukumnya? Cebok apa hukumnya? Basuh baira. Hukumnya wajib kan? Syaratnya tahu. Basuh bahami wajib. Berarti kalau wajib, mayusabu ala fi'alih wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang dapat pahala kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan. Berarti Allah Ta'ala semudah-mudahnya untuk memberi pahala. Supaya kita dapat nilai terus. Tapi itu sebenarnya kita harus tahu, wah ini nih dapat nilai pahala. Mau singus, beludah. Kan beludah itu biasa-biasa aja. Tapi kalau ingin tahu, meludahnya pasti ke sebelah kiri. Ya kan? Amun angin kuat, beludah ke depan. Bulik kamu nggak? Iya kan? Nah itu sebelah kiri. Kenapa? Ini perkara-perkara yang sunat ini. Kenapa? Tuhan ingin memberikan pahala dengan pekerjaan apapun. Tinggal kita aja lagi kita. Nah itulah jadi tadi berpikirlah kamu tentang akhiratmu. Dengan akhirat itu dunia jadikan alat untuk mencari akhirat dengan pekerjaan apapun. Memakai pakaian, nutup auratnya hukumnya wajib. Nah, udah tahu. Nah, tapi dari situ semua tadi bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Kemudian, bekal untuk bekalnya apa? Ilmu dan amal. Jadi harus ada ilmunya juga gitu. Jangan lepas dari ilmunya supaya setiap pekerjaan itu akan menjadi nilai pahala semuanya. Jangan ada yang lepas. Hendak guring aja kita berniat untuk menguatkan tubuh di dalam beribadah. Apalah guring. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai malaikat hafazah. Ini tahu? Wahai malaikat hafazah, bangunkan aku jam 3. Ya lah, itu tahu. Wahai malaikat hafazah, ya setiap kita punya malaikat hafazah. Bangunkan aku jam 3, aku hendak beribadah. Dah, guringnya lah. Karena jam 3 bangunannya dah. Bangunkannya kalau terbangun. Tapi malaikat jangan dibunguli. Ini bisa membunguli malaikatnya kali. Imbah tabangun narik selimut, nanti malam besok udah kon lagi bangun kan. Jadi memang harus dikerasi. Nah, maka akan menjadi terbiasa bangun malam gitu. Ya, pannya. Ya, Pan. Pannya cah. Ipan nih geng dari dahulu. Ini waliullah nih. Ini waliullah. Kada tahu kita sesalah tingginya kena di surga pada kita. Ya Pan ya. Amin. Allahu Akbar. Ingat ya Sidin. Lah kau dengan ilmu dan amal. Maka barang siapa taksir menganggap enteng dengan ilmu dan amal, niscaya engkau masuk ke dalam api neraka. Jadi setiap amal, setiap pekerjaan apapun itu akan menjadi nilai pahala tadi. Syaratnya dengan ada ilmunya, ya kan? Ada ilmunya, ilmu apa aja gitu. Duduk, makan, minum, semuanya diajari oleh Rasulullah. Kan? Makan pakai bismillah, selesai alhamdulillah, ya kan? Jadi semua pekerjaan itu ada nilai. Berjalan, melangkah, betis kanan, meruk sandal, kaki kanan, melepaskan. Nah, jadi itu tidak akan bisa kecuali dengan dilatih. Nah sesuatu itu harus dilatih. Nah, tidak bisa seadanya, tidak bisa.
Ini kita pakai sandal tadi. Lantas lupa nih, aku tadi sandal ini pakai yang kanan ke yang kiri kan dulu. Lepas sandal tuh pakai semula. Itu cara untuk melatih. Nah, ini pakai baju tadi kanan ke kiri ke masuk tangannya, iya kan? Tapi jangan di pasar. Ini di rumah, lah. Ini lupa nih. Aku tadi makanya tangan kanan kan masuk dulu tangan kiri kan. Buka dulu, baru pasang kembali. Tapi ini harus di rumah lah, jangan di pasar. Itu latihan. Guru Zaini itu kayak gitu. Jadi Jagoro harus dilatih. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Nggak dilatih. Sama untuk minum segala macam. Itu memang harus dilatih. Sebab pekerjaan rutinitas. Nah, supaya kita tadi dapat pahalanya. Ya, nah itulah tadi lah. Jadi hendaknya engkau pikirkan tentang akhiratmu. Tafakur bahwa kekayaan dunia itu, nah nih kekayaan dunia itu mulai kau memiliki sampai keluar roh itu selesai, tidak ada lagi buat kita. Nah itu sebelumnya kalau orang meninggal maka yang pertama sekali yang harus dicari catatan utangnya atau menghubungi orang yang lebih dekat dengan yang meninggal. Meninggal tuh, nah itu siapa kawan-kawannya. Itu sunat mencari kawan-kawannya dulu. Kawan almarhum ini siapa? Sebab biasanya kawan almarhum ini yang tahu tentang utang piutangnya dan juga wasiatnya. Oleh sebab itu dua hal ini yang wajib dilaksanakan sebelum membagi waris. Wasiat dan utang piutang itu wajib diselesaikan. Ini kalau punya anak punya ilmu. Kalau anak tidak punya ilmu, ya udah. Abah hutang, hantam mau hutang situ. Anaknya taunya berbagi. Akhirnya itu yang tadi itu. Itu yang kasihan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebabnya kita belajar ini untuk mengetahui ya, tiada dan apa namanya kekayaan akhirat itu yaitu dengan ilmu dan amal. Kapan mulainya? Mulai keluarnya roh sampai tanpa kesudahan, yaitu di akhirat nanti, dari mulai dikubur sampai nanti ke akhirat. Itu tidak ada habisnya. Jadi dalam kubur, dalam kesenangan yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, masuk ke dalam taman dari taman surga. Oleh sebab itu orang yang di dalam kubur itu doanya dua. Yang pertama orang-orang mukmin, orang-orang yang dapat surganya Allah, mereka berdoa, ya Allah cepatkan kiamat. Ya Allah cepatkan kiamat. Ya Allah cepatkan kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan dengan apa? Dengan rasa. Oleh sebab itu orang yang mukmin nanti ketika berada di padang mahsyar, mereka ditanya, berapa lama kau dalam kubur? Lalu mereka menjawab, setengah hari atau 1 hari 1 malam. Sebagaimana yang diceritakan di dalam suratul Kahfi. Jadi orang dalam kubur itu seperti itu. Berapa lama kamu dalam kubur? Setengah hari atau seharian semalaman. Ini orang-orang yang dapat nikmat. Tidak terasa, rupanya kiamat sudah. Tapi kebalikannya bagi orang yang kafir, orang munafik, ya, orang yang banyak dosanya, mereka berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan kiamat, atau jadikan lama lagi baru terjadi kiamat. Kenapa? Mereka berpikir bahwa di dalam kubur ini aja sudah siksanya kayak ini, apalagi masuk
neraka. Ya tadi yang orang dapat raudhatun min riyadil jannah tadi memohon kepada Allah supaya dicepatkan kiamat, karena dalam kubur aja kayak ini nyamannya, apalagi masuk dalam surga. Nah itu sebabnya. Jadi orang-orang yang maksiat, orang yang kafir lalu berdoa, jangan engkau jadikan kiamat atau lamakan baru kiamat. Maka mereka pun merasa sampai jutaan tahun rasanya dalam kubur itu. Padahal sama aja. Begitu pula nanti di padang mahsyar, orang yang dianugerahi oleh Allah bagi yang sampai dihisab atau yang dihisab dengan cepat, itu lebih lama sembahyang waktu di dunia 2 rakaat. 2 rakaat sholat di dunia, itulah di padang mahsyar. Rasanya. Kenapa? Sebab mereka berada di bawah naungan arsy. Arsy itu adalah tempat yang paling indah, tidak ada yang lebih indah. Sehingga mereka berada di bawah arsy dan merasa dengan kesenangan yang luar biasa. Jadi mereka kada sempat lagi mikir akan surga. Rami di situ. Di bawah arsy itu luar biasa. Makanan sudah siap. Anak-anak mereka, keluarga mereka datang dengan makanan sekalipun di padang mahsyar. Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan zuriat mereka ketika di padang mahsyar sebelum masuk surga. Tapi begitu pula orang-orang yang disiksa di padang mahsyar, mereka menumpuk kayak beok, kayak undang yang dalam bakul numpuknya. Nah itu yang luar biasa, tidak bisa bergerak. Tapi yang nyaman udah ngeluyur ke situ kemari cari kawan. Jadi rasanya hanya sedang. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang dimudahkan oleh Allah dalam urusan segala urusan kita. Kita berharap dengan Allah itu tidak ada kesulitan sedikit pun, baik di dunia ini, dalam kubur maupun di padang mahsyar. Yang utamanya mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama guru-guru kita yang terdahulu, para aulia Allah, dan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Nanti di padang mahsyar, di kubur pertama sekali datang adalah Rasulullah. Kemudian di padang mahsyar yang paling sibuk makhluk Allah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mencari umat. Jadi yang dicari kita semuanya. Nah, jadi sangat-sangat disayangkan kalau kita mengurangkan membaca sholawat. Sebab kenapa? Sebab Rasulullah sudah bilang bahwa orang yang paling hampir denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak di antara kalian membaca sholawat kepada Nabi. Mungkin sampai di situ aja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya. Kita baca doa Ar-Rahman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ahdi wa billah wa qara'na min Qur'anil 'azim wa mahlalna wa sabbahna wa astaghfarna wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nufiha wa tasamu biha ila hadrat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa khamina anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin sadatina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali dan sayyidina rasulillah ajmain wa jamil awliya kana ajmain summa ila rabbil mujtahidin wa khalidin bintin ulama'il amilin wal mufahimin wal muhaddisin wa qurra'ul mufassirin sadatus suhiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan ila yaumil nakhus bi karhi Nur Lialis binti Samin. Allahumma qulaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma qulaha warhamha wa'afiha wa'fu anha
wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'al jannata manzalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hubratan min hubarin nar wa walidina wa masyayikhina wa aqrabina wa ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf, mohon halal, mohon redha ada kesalahan dan kehilapan.